Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan situasi tatap muka dan nanti akan kita sinkronuskan dengan penyelesaian tugas. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman nanti dapat tilawah secara mandiri, dilanjutkan dengan baca terjemahnya pula. Silakan teman-teman nanti membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 134. Silakan dibaca dan dihayati maknanya. Berikutnya, hari ini kita akan mengerjakan tugas akhir, yakni membuat LKS ya, atau LKPD, lembar kegiatan siswa atau lembar kegiatan peserta didik. Hari ini nanti silakan teman-teman dibuat draftnya terlebih dahulu. Nah, saya akan memberi contoh bagaimana cara membuat LKPD atau LKS yang baik. Hari ini nanti ya, baik, ini adalah contoh LKS ya, ini sampul. Di sampul nanti ada judul, jadi teman-teman silakan nanti buat draft judulnya apa. Kemudian di situ tema berapa, ya, atau subtema berapa. Karena di SD adalah tematik, maka LKS atau LKPD kita nanti berbentuk tematik. Tetapi yang menjadi core-nya adalah proyeksi bumi. Nanti ada penulisnya teman-teman begitu ya. Dan untuk kelas berapa gitu ya. Dan nanti ada identitas nama untuk siswa karena ini nanti adalah lembar kegiatan untuk siswa. Nah, untuk saat ini LKS atau LKPD yang bagus itu ciri-cirinya bisa membimbing siswa belajar secara mandiri. Jadi bukan penyampaian materi. LKS atau LKPD ini bukan penyampaian materi, tapi membimbing siswa untuk belajar secara mandiri melalui LKS dan LKPD. Nah, teman-teman dapat membuat kata pengantarnya. Dapat membuat kata pengantarnya, isinya adalah mengantarkan isi dari LKS ini ya. Ucapan syukur, isi dan karakteristik, kemudian ucapan terima kasih di dalam kata pengantar. Setelah kata pengantar selesai dibuat, ya, nanti teman-teman silakan dipetakan ya, LKS yang akan nanti saya kembangkan. Ini kurikulum atau KIKD berapa saja gitu ya. Nah, tapi yang menjadi core-nya adalah proyeksi bumi gitu ya. Misal saya membuat KIKD untuk kelas 5 gitu ya. Nah, ini contohnya tentang kehidupan manusia gitu ya. Sumber daya alam misal. Nah, nanti silakan digabungkan dengan KIKD di pelajaran yang lainnya. Kemudian dipetakan seperti contoh di sini. Gitu ya. Misal proyeksi bumi kan masuk IPS. Misal KD ke 4, titik 4, 4 dan titik 5. Ya, teman-teman dapat lihat sendiri nanti. Ya. Cari KIKD yang berhubungan dengan proyeksi bumi.
Untuk yang lainnya misal IPA, matematika, PKN, SPDB, Bahasa Indonesia, dan PJOK bebas ya. Silakan teman-teman buat secara mandiri sesuai dengan kemampuan. Kemudian setelah kita analisis kurikulumnya dan kita pilih kurikulumnya, kemudian pengelompokan pembelajaran. Misal pembelajaran 1, untuk kegiatannya ini membersihkan lingkungan. Nah, karena LKS yang saya tampilkan ini berupa LKS berbasis saintifik, maka ada kegiatan mengamati, melakukan, mengklasifikasikan, dan mempraktekkan. Nah, dengan KI 3.4, KD, IPS 3.4, dan 3.5. Nah, teman-teman dapat buat sendiri. Nah, prosedurnya dalam kegiatan belajar mandiri yang dipandu oleh LKS yakni didasarkan saintifik aja gitu ya. Jadi ada kegiatan mengamati, ya mencoba, melakukan, mengklasifikasi, mempraktekkan, mengevaluasi gitu. Itu urut gitu. Kemudian setelah selesai, berikutnya adalah daftar isi. Teman-teman dapat buat draft daftar isinya nanti. Tapi daftar isi nanti kalau sudah isinya selesai saja nggak masalah. Di lompati lah ini. Jadi di halaman muka di LKS tersebut silakan ditampilkan. Misal nih KI berapa? KI 3 dan 4. Kemudian di IPS KI 3.4 dan KI 3.5. Seperti yang kita kelompokkan di analisis atau pemilihan kurikulum tadi. Jika sudah, ya ini kan masing-masing mata pelajaran sudah ada. Nah, di apa ini ada KI-KD-nya ini, indikatornya ini ya. Jadi di apa ini di tema 8 di pembelajaran ke-1 ini yang ditampilkan yang pertama ada kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar dari pelajaran PS, matematika, bahasa Indonesia, PKN. Kemudian silakan tentukan indikatornya. IPS indikatornya apa? Menjelaskan kebersihan lingkungan sekolah misal. Dan pelajaran yang lain. Setelah ada indikator, kemudian ditentukan tujuannya. Misal melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan kebersihan lingkungan. Itu pula untuk pelajaran yang lainnya. Kemudian silakan tentukan waktunya ya. Biasanya satu pelajaran, 1 jam pelajarannya 35 menit gitu. Misal 1 kali pembelajaran ini untuk 2 kali 35 menit gitu. Materi pokoknya apa? Ditulis di sini ya. Nah, ringkasannya. Ini untuk memudahkan siswa memahami isi materi pokoknya. Karena ini LKS, maka di situ pasti ada alat dan bahan apa yang harus siswa kerjakan. Misal nih, di sini contohnya ada pensil, ballpoint, buku tulis, dan penghapus. Kemudian ada prosedur pengerjaannya. Jadi siswa ini tahu prosedur pengerjaannya. Pertama misal mempersiapkan alat tulis, yang kedua mengkondisikan kelas, mengikuti pelajaran, dan yang keempat mengerjakan LKS. Nah, silakan teman-teman buat semenarik mungkin ya dan sekreatif mungkin. Ada kolaborasi animasi gambar, ada inovasi font, pemilihan huruf, tata letak, bebas sekreatif mungkin. Misal nih di kegiatan mengamati lingkungan, nah, ini disampaikan sampah adalah bla bla bla. Kemudian di sampingnya ada gambar, kemudian dijelaskan. Nah, kemudian ada gambar lagi di siswa suruh mengamati dari gambar ini gitu ya. Jangan lupa teman-teman jika mengambil gambar dari Google dan sebagainya sumbernya disertakan gitu ya, karena setiap apa ini materi yang kita ambil supaya kita tidak dianggap plagiasi ya sumbernya harus disertakan. Nah ini ya, contoh gambar ada kolom kosong nanti diisi siswa, ada gambar kolom kosong. Nah, kemudian mengklasifikasikan.
buat sekreatif mungkin. Nah, ini kan masih mengklasifikasikan ya. Kemudian ini mendeskripsikan. Kemudian ada kegiatan bertanya. Tadi setelah mengamati, kemudian ada kegiatan bertanyanya. Ini ada materi ringkasan, ya, dibuat kolom-kolom ya. Ini ada gambar animasi angkat tangan. Terus ada prosedurnya, ladun bahan wawancara, gitu ya. Kemudian ada kolom pelaporan hasil wawancaranya. Kemudian mencari data. Bisa mencari data, ini adalah sampah. Dibedakan organik dan anorganik. Ya. Gambar sampah, kemudian di sampingnya ada kolom. Jenis sampahnya apa saja ini? Sampah plastik, sampah daun, dan lain sebagainya. Mana yang masuk organik dan mana yang termasuk anorganik, gitu ya. Terus kemudian ada praktek ya, cara membuang sampah yang benar. Karena tadi urutannya ya, mengamati, menanya, mencoba, dan melakukan. Ya. Nah, ini membuang sampah juga dipraktekkan. Siswa bisa praktek langsung. Dapat dibuat latihannya ya. Ada kotak kosong, dan ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal. Sudah selesai. Ini untuk satu kali pembelajaran ya. Jadi silakan teman-teman buat ya. Nanti pekan depan kita akan bimbing satu persatu. Tugas tersebut silakan dikumpulkan nanti di folder yang telah disediakan e-learning. Demikian untuk petunjuk asinkronus hari ini. Saya harap teman-teman bisa mengerjakan semua dan bisa mengumpulkan semua. Mari kita tutup doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.